Mana lebih cepat orang pinter belajar sama orang bodoh belajar? Ya lebih cepat orang bodoh, dia nol, apapun yang diterima, apapun diajar gurunya, dia cuma sami'na atau percaya aja. Dia enggak. Kenapa? Dia belum punya kepercayaan lain sih di dalam dirinya. Lah orang pintar, orang yang sudah punya kepercayaan lain di dalam diri. Kemudian tiba-tiba dia belajar. Kalau kepercayaan itu sesuai dengan apa yang dia percaya, dia terima. Kalau tidak sesuai, maka kepercayaan dia yang nolak kepercayaan yang mau dimasuk. Betul tidak? Ada laga ilmu. Ketika terjadi laga ilmu, ada orang mau belajar, niatnya kuat untuk belajar, tapi dia sudah punya paham. Kemudian datang kepada seorang untuk belajar, terjadi yang ini mau masuk, yang ini ngelawan, maka rata-rata tumbang. Terjadi perlawanan ini. Di sini dengan dam. Kenapa? Karena nggak kosong. Saya 8 tahun di pesantren. Guru saya 86. Plus 1 Grand Sheikh dari Al-Azhar. Darul Arafah dulu punya Grand Sheikh. Namanya Syekh Abdul Hadi. Sekarang udah nggak ada. Khusus dari Al-Azhar dikirim. Untuk apa? Untuk menambah wawasan santri. Itu rezeki saya. Cuman masa saya itu ada Grand Sheikh Al-Azhar. Utusan dari Al-Azhar khusus memperdalam hasanah wawasan keislaman santri. Dan di Darul Arafah saya masuk kelas MAK, Madrasah Aliyah Khusus. Jadi bukan cuma pesantren, itu disaring lagi. Di MAK itu cuma ada 20 santri yang memang lebih pendalaman keagamanya, dan cuma 20 santri ini yang belajar tasawuf. Materi tasawuf tidak diajarkan di kelas lain. Di kelas lain cuma tauhid doang. Termasuklah kelas saya. Saya tamat kelas itu bubar. Grand Sheikh pulang kampung ke Mesir. Maka saya bersyukur, boleh jadi mungkin Allah mau mendidik saya untuk sesuatu. Kan begitu. Nah, itu pun harus saya tanggalkan ketika belajar sama mendiam. Padahal ilmu saya bisa dipertanggungjawabkan loh. Dapat lisensi kalau Departemen Agama. Betul tidak? Namanya lembaga pendidikan, apalagi pesantren, nggak mungkin ajarannya di situ yang nyeleneh. Baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum negara. Pasti jalur tengahnya safety. Pesantren saya kan bukan pesantren radikal. Pesantren modern. Darul Arafah. Nah, tapi itu pun kalau itu saya bawa ngadep mendiang dulu ketika saya belajar ini, nggak bisa. Akan terjadi perlawanan. Maka kata mendiang, tanggalkan dulu ilmumu yang 8 udah. Nggak akan hilang kok, ilmumu nggak akan jadi punya orang. Tapi untuk mendalami dan mempelajari ini, situ memang harus kosong. Maka ketika saya belajar kepada mendiang, apa? Ana abdu, aku hambamu. Ana khadimuk, aku pelayan. Wa ana tahta qadamaik, aku ini kesetmu, palikku. Loh gitu. Depan orang, ini ustadz loh. Depan orang di warung dituturi, ya palik, siap, salah, ya palik. Iya. Kata orang aku longor. Karena dia latar belakangnya apa ngajarin aku. Betul tidak? Tapi secara spiritual aku cerdas, meskipun secara intelektual aku dianggap orang bos. Ada masalah. Itulah dihinakan. Itulah fitrah. Kalau mau Allah fitrah. Kalau cuma mau pengetahuan Allah, cukup cuma datang. Kau akan menambah pengetahuanmu tentang Allah. Insya Allah dengan izin Allah dan syafaat Rasul. Kalau cuma mau menambah pengetahuan, tapi menambah pengetahuan tidak ada Allah. Pengetahuan apa itu? Sekarang yang penting pengetahuannya atau Allahnya? Kalau Allahnya harus fitrah. Karena akhirnya ketika engkau berhadapan dengan Allah, buang semua pengetahuanmu tentang Allah. Buang semua ilmumu tentang Allah, tutup matamu, tutup telingamu, kosongkan dirimu.
dan rasakan. Bisa nggak kau merasakan keberadaannya? Selesai, khalas. Karena bicara Allah tuh nggak ada ilmunya sebenarnya. Dan tasawuf itu bukan disiplin ilmu. Tasawuf itu berasal dari kata saf, artinya bening, bening. Tasawuf itu bening, nggak ada warna. Dan bicara tasawuf nggak bisa menurut saya kan, betul sih. Ketika kita bilang menurut saya, itu saja sudah tidak benar, karena ada akumu dalam pendapat. Ini masalah. Artinya kebeningan itu kemasukan tai cica. Tai cica itulah akumu, bisa dinikmati. Haram. Sebuah pemahaman yang ada aku kita di dalam. Maka rujukannya ya cuma satu, Quran, hadis. Nggak bisa menurut saya. Tak bisa. Agama ini terlalu besar untuk kita bilang cuma menurut saya. Mau dari disiplin ilmu yang mananya pun, apalagi tasawuf. Maka bersih dari apa? Bersih dari rasa mulia, bersih dari merasa kuat, bersih dari merasa tahu dan pintar, bersih dari kan lemah, bodoh, miskin, hina. Bersih dari merasa mulia, bersih dari merasa tahu dan pintar. Betul tidak? Itu fitrah. Bersih dari merasa kuat, bersih dari merasa bisa berbuat sesuatu. Kalau sudah bersih dari itu, jiwamu sudah bersih. Kalau belum bersih dari itu, ya belum. Artinya belum bertasawuf. Jadi kan sulit kan? Maka wujuduka jambun la yuqasu alaihi dzam. Dalam dunia tasawuf seperti kau merasa ada saja itu sudah dosa. Apalagi merasa paham. Loh. Kau merasa ada itu sudah dosa. Apalagi dapat. Apanya yang dapat? Terus bagaimana? Oh, ya nggak bagaimana. Minum dulu lah, Mirena.